Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini ada video reality show online shop namanya Mukena Deh Vlog yang insya Allah saya upload setiap Rabu jam 19.30. Jadi keberjalanan online shop dari nol ya, betul-betul dari nol, dari awal banget jualannya Mukena. Fokusnya sekarang di Shopee dulu. Jadi ini udah jalan ke 16. Ini vlog ke 16, berarti saya sudah 16 bagi 4, sekitar 4 bulan saya mulai jualan mukena. Oke. Dan video ini saya mau bahas tentang ternyata ribetnya main mukena mahal. Mahal dalam tanda kutip ya. Mahalnya nanti akan saya jelaskan maksudnya mahal di sini apa. Sebelumnya saya mau update dulu. Update progres toko ini. Jadi toko ini awalnya saya rencana mau jalanin 4 toko. Ternyata ribet. Ternyata dengan berbagai kesibukan ternyata sekarang cuma jalan 2. Saya masih niat sih 2 lagi dijalanin ya, karena masih ada waktu. Karena tujuan saya itu di mau puasa ya sekitar Februari itu up. Februari itu udah di atas lah, harapannya kayak gitu. Sekarang baru 2 yang jalan. Progresnya nggak terlalu bagus juga. Apalagi pekan lalu kan saya stuck ya, ngapain lagi ya? Dan pekan lalu saya juga pergi ke Tasik, nanti akan saya update di sini. Tasikmalaya itu kota di Jawa Barat, teman-teman, yang sentra mukena lah, nanti saya akan cerita. Nah ini progresnya, saya update jurnal dulu. Nah jurnal dulu, ini kalau pembukuan saya ini pakai cash basis, itu saya udah rugi sekitar 5,1 juta, 5,2 juta lah, 5,2 juta. Burn rate-nya alias per hari itu saya pertama mulai keluar uang itu tanggal 3 Oktober ya. Sekarang per hari ini upload itu 24 Desember. Saya ibarat kata udah ngerugi per harinya itu sekitar 60.000. Menurut saya sih masih oke. Untuk ngebuat bisnis baru rugi 60.000 sehari, menurut saya sih murah dalam tanda kutip, mohon maaf. Karena budget saya buang 100.000 sehari. Ternyata hasilnya sekarang saya cuma di titik 62.000. Saya sebenarnya masih ada budget 40 ribuan. Cuma saya lagi stuck aja mau apa ya. Saya lagi stuck. Ini kalau dari pembukuannya, dan kalaupun yang lagi dikirim itu cair, ini ada 2 pesanan 400.000 lah, katakanlah 400.000, satu lagi mana, 1, 2, 3, 200 ribuan semua, 600, 1 juta ya, sekitar 1 juta. Kalaupun semuanya cair ya, nggak ada yang retur, berarti saya minus 4,1 juta dalam 4 bulan, sebulan 1 juta. Menurut saya itu buat teman-teman yang baru memulai bisnis ya, persiapkan ya sekitar segitu sih. Kalau angka saya, kalau setiap mau mulai bisnis saya selalu siapkan 100.000 sehari rugi untuk si bisnis tersebut. Ruginya rugi dipelajari ya. Saya yakin semua pebisnis pasti pernah rugi, apalagi baru memulai. Pasti ada burn rate-nya, makanya ada death of failure namanya. Panjang lagi deh. Intinya begitu. Jadi buat yang newbie siapkan ya setidaknya 1 juta sebulan lah untuk dibakar dalam tanda kutip. Ini update-nya. Terus kalau technical tokonya ini per 30 hari sebelumnya biasa aja, sangat biasa aja. Mungkin kehitung jelek mungkin ya. Saya kan jual mukenanya yang mahal-mahal ya, yang 200 ribuan ke atas. Saya udah males main murah di Shopee. Alasannya apa? Banyak lah. Ini saya masih fokus ke tingkat konversi ke keranjang. Ini sekarang plus 1,65% ya. Lumayan lah. Lumayan ada kenaikan 1%. Terus omsetnya, nah ini 2 pekan lalu ada yang beli terus kayaknya saya dikena spam. 2 orderan beli mahal tapi nggak dibayar sampai 50 juta. Jadi pesanan dibuatnya 120 juta, aslinya pesanan dikirim cuma 2 juta. Jadi omsetnya 30 hari terakhir cuma 2, sekian juta. Ini toko pertama. Toko kedua ini juga kurang lebih sama nih. Tingkat konversinya juga sama, 6%-an tingkat konversi keranjang ya. Target saya tuh di 15%, tapi kayaknya nggak realistis kayaknya. Karena saya lihat toko mukena rata-rata di 15%, tapi pricingnya di bawah 200. Sekarang kalau saya kan main di atas 200 ya. Ada yang 190-an ya 150 ke atas lah. Kayaknya saya akan nurunin target ke 10% kayaknya. Ini omsetnya juga cuma 3,8 juta dalam 30 hari terakhir. Tingkat konversinya jauh banget, 0,55. Yang sebelumnya juga toko satu lagi juga 0,55 sama. Ini progresnya ya, sangat tidak dramatis, sangat tidak wow gitu. Biasa aja sih menurut saya, ini sangat biasa aja. Dan saya masih pede untuk menggaet pasar menjelang puasa. Menjelang puasa yaitu sekitar 1 atau 2 bulan lagi. Dan niat saya nanti di akhir puasa itu si net cash flow ini berubah angkanya menjadi plus 50. Itu aja.
Habis puasa, habis lebaran, apakah saya akan lanjut jualan mukena? Kayaknya enggak, kayaknya enggak. Atau mungkin tokonya dibiarin aja, ada orderan syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, siap-siap tahun depannya lagi untuk mukena lagi. Karena secara pricing saya nggak make sense. Karena ini contoh nih ya, ini omset 234.000, ini HPP-nya yang kalau nggak salah yang 179 kalau nggak salah. Yang 209.000. Jadi saya cuma margin 20 ribuan. Serem. serem. Ini pun saya belum kepotong admin fee, lihat aja angkanya bulat semua karena tokonya toko baru. Sampai 50 pesanan kalau nggak salah nggak dipotong admin fee. Nanti kalau dipotong admin fee saya lebih rugi lagi. Ini belum tuh bulat omsetnya ya. Bulat karena belum dipotong admin fee. Orderannya belum nyampe 50. Jadi secara pricing sebenarnya nggak menarik main mukena dengan pricing saya sekarang karena saya cuma bisa jual ya maksimum 1,5 kali HPP, nggak menarik. Tapi visi saya adalah di trennya nanti di sekitar 2 bulan lagi ketika demand mukena lagi tingginya, saya berharap dapat secercah remehan roti dari situ. Gitu teman-teman, itu plan saya. Itu update progresnya. Nah, yang mau saya cerita khususnya utamanya video ini, 6 menit ternyata. Jadi saya goes to Tasik, jadi MBGR goes to Tasik. MBGR itu apa? MBGR itu forum yang saya inisiasi, yang tiap Jumat kita zooman, terus saya inisiasi, ayo kita kumpul yuk di Tasik. Terkumpullah sekitar 15-20 orang lah, kebanyakan orang sekitar sih. Yang dari luar kota 4 orang lah termasuk saya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini acaranya nih, tanggal 18 kemarin MBGR nih bikin kaos juga. Seru. Ini mau kenal lihat tuh stoknya. Ini stok daily, belum stok puasa. Ngeri. Ini terus ke Koko Basto. Ini salah satu brand ternama lah. Mungkin teman-teman nggak tahu ya. Mungkin yang angkatan kelahiran 80-an yang tahu ya kayaknya ya. Koko Basto ini di offline rame dan ini presence online-nya nggak menunjukkan mereka tuh rame. Ini karyawannya 200 teman-teman. Penjahit, terus bordir, banyak banget lah. Itu masih offline. Jadi ini salah satu brand yang masih bertahan sampai sekarang, offline-nya lebih besar daripada online. Luar biasa Koko Basto. Lalu ini juga sama ownernya ini si Baba. Beliau nih tiktokers terkenal juga, keren lah. Kontennya di TikTok latar kutip mohon maaf ya Kang ya, receh, tapi aslinya pas ngobrol ngerti bisnis teman-teman, ngerti nyambung lah ngobrolin bisnis, dia ngerti istilah-istilah bisnis. Artinya di TikTok tuh cuman apa ya? Ya aslinya pinter lah. Keren. Beliau keren banget, masih muda lagi, keren. Terus nah ini yang tadi di mukena tadi udah. Nah, apa yang saya dapat dari ke Tasik tersebut, saya memang sengaja menginisiasi ke Tasik karena saya memang serius soal mukena ini. Saya pengen lihat mukena, saya pengen dengar langsung dari para pelakunya. Ini beberapa kesimpulan yang saya dapat ya. Pertama, kalau mau main mahal itu motif atau emboss itu penting sekali. Jadi ini penting sekali lah, karena kalau cek aja teman-teman, kalau mukena mahal, mukena cantik, bukan mukena travel ya, bukan mukena polos, itu unique selling point-nya cuma emboss. Nggak ada lagi, cuma motif. Apakah renda? Nggak juga, karena yang polos juga ada renda. Apakah fitur? Nah, kalau sekarang ada mulai fitur, kayak misalkan sekarang kan kalau sholat bukan kadang ya, sekarang lagi ngetrennya, ya setahun 2 tahun ke belakang lah, sholat tuh mukenanya tuh nggak sampai tudungnya ya, jadi pakai kerudung biasa aja, mukenanya cuma sampai sini, jadi kayak pakai hoodie jaket gitu. Tapi saya lihat pergerakan fitur seperti itu nggak terlalu signifikan untuk saat ini, atau nggak terlalu cepat gitu. Jadi itu gampang banget di copy lah. Misalkan fitur slating, fitur apa itu 2 in 1 itu gampang. Tapi yang paling utama permainannya memang di motif atau embossnya. Dan saya berkaca ke diri sendiri, apakah bisa produksi? Nggak mungkin saya produksi mukena untuk main mahal ini. Kenapa? Karena dari dulu saya memang selalu menghindari yang motif atau emboss ya. Katakanlah gini, kalau teman-teman berhasil jualan di Shopee pakai motif emboss yang umum di pasaran, itu tuh yang misalkan di toko ini ya, di toko kain di kota teman-teman lah, itu sebagian besar, ini pengalaman saya ya, sebagian besar itu dia nggak repeat tuh artinya kalau kita order sekarang terus kita produksi ternyata laku 2 bulan lagi 3 bulan lagi kita minta motif yang sama, kemungkinan udah nggak ada. Nah, kan sayang, padahal di Shopee itu yang laris, bintangnya sudah ada, kalau kita ganti total ada kemungkinan algoritmanya berubah dan sebagainya lah. Makanya saya nggak mungkin produksi, makanya make sense-nya produksinya langsung banyak, berarti kainnya pun harus banyak, mungkin order 10.000 yard, 20.000 yard minimal, mungkin ya, saya juga nggak tahu detail sih, yang jelas
memang permainannya permainan motif atau emboss, penting. Terus ternyata di sana tuh ini ya, ada sentra apa, saling contek tuh biasa banget. Saling contek tuh biasa banget. Jadi di sana kan ngobrol juga sama penjual mukenanya ya, penjual online-nya. Jadi brand-brand terkenal itu ada namanya Almeka, Beli Mukena, Khadijah Label, terus Sakura Baru, terus Aluna, apalagi ya? Ya 5 itulah top-topnya. Itu tuh misalkan si brand yang terkenal itu misalkan si Beli Mukena. Beli Mukena tuh lagi ngeluarin sesuatu, brrrr, terus pada nyontek. Terus embossnya dicontek juga. Terus misalkan si Almeka lagi ini baru, wow ini serem ini. Jelas nggak mungkin saya main di yang kayak gini karena saling conteknya cepet, dan kalaupun mau produksi butuh modal yang besar, butuh cash yang besar, berat. Dan saya ke sana ternyata memang murah-murah. Di sana tuh murah. Jadi murah, ini beda konteks sama tadi main mahal yang mewah ya. Jadi jual produknya memang bisa aja jual produk, sangat mungkin jual produk mahal di Shopee, Mukena. Cuman di sana aslinya kalau kita beli langsung gitu ya, murah. Murah, ya kita bisa diadu lah harganya kalau kita beli putus ya. Itu satu. Kedua, tenaga kerjanya juga masih murah. Ketiga, saya kan kemarin ngumpul juga di cafe ya. Itu murah lah, saya berapa ya? Gak nyampe 100.000 udah kenyang lah. Kalau di Jakarta atau di Bandung 100.000 mungkin belum kenyang ya, mungkin ya. Di Bandung masih bisa dapat lah, saya kan di Bandung Cimahi ya, di Bandung Cimahi masih dapat. Jadi di Tasik murah, UMK-nya juga katanya kalau cuma 2,3 kalau nggak salah saat ini ya. Jadinya di sana murah. Dan produknya pun kalau kita beli putus murah juga, cuman masih murah di Shopee. Jadi kalau teman-teman berpikiran beli putus dan teman-teman biasa menjelajahi Shopee, di Shopee masih lebih murah. Ada yang jual lebih murah. Nggak ngerti aja, nggak ngerti. Ya mungkin karena lagi butuh bintang dan sebagainya. Selalu aja di Shopee lebih murah. Sepengalaman saya, dimanapun itu platform yang klaim lebih murah, misalkan Jack Mall lah, Baleo Mall, saya selalu nemu di Shopee yang lebih murah. Gimana teman-teman, komen di bawah. Nah, baik lagi, jadi intinya poin terbesar saya datang ke sana, saya nggak mungkin produksi sendiri untuk si mukena ini. Jadi saya pas tadi kan saya ada kepikiran nih, kalau ketemu yang laku, ya udahlah produksi sendiri. Oh ternyata nggak mungkin, karena ya itu yang tadi saya jabarkan. Nah cuman kalau saya berandai-andai, kalau saya mau produksi sendiri, saya melakukan R&D juga, produk mana sih yang bakal rame? Menurut saya ya, dan ini kalaupun eksekusi sekarang mungkin nggak sempat untuk pasar puasa ya. Pasar puasa 2 bulan lagi. Kalau misalkan sekarang PO kain printing dan sebagainya butuh waktu 3 minggu, produksi mungkin 3 minggu juga, udah telat. Kalau jualannya hanya di Shopee, nggak punya basis massa, sisa sebulan, wah susah ngangkat bintangnya, susah. Nah ini menurut saya nemuin 3 produk yang di Shopee yang lagi laris nih. Ini lihat nih produknya kayak gini, dia 3 bulan nih, uploadnya baru 3 bulan. Ini kok tahu 3 bulan? Nah pakai tool saya namanya GR R&D ya. Ini bisa nanti fiturnya akan dijelaskan. Ini harganya 500.000. Ini baru 3 bulan udah 3.400 sesuatu. Lalu saya nemu lagi ini juga sama, nggak terlalu banyak sih, tapi tetap sesuatu. 2 bulan 147 terjual. Ini tetap sesuatu. Satu lagi, nah ini dia 170.000 harganya, baru 2 bulanan nih udah 398. Dan ini bukan brand terkenal ya, bukan yang tadi saya sampaikan ya, bukan yang big brand di Tasik yang sana saya sampaikan. Nah ini 3 toko ini bukan yang terbesarnya gitu di Tasik. Yang terbesarnya kan tadi saya bilang ya, Beli Mukena, Khadijah Label, Almeka, saya sampai hafal teman-teman. Almeka, Aluna, satu lagi Sakura Baru. Kalau nggak salah ada 1 atau 2 lagi ya. Ya saya sampai hafal lah karena ngobrolin itu terus di sana. Ini ngeri. Nah baik lagi, ini 3 ini menurut saya bakal laris di Lebaran nanti. Jadi teman-teman kalau ada yang bisa produksi yang tipe-tipe gini, kalau saya lihat benang merah dari 3 produk ini adalah produk yang motifnya nggak terlalu rame gitu. Ini saya sudah filter berdasarkan pricing yang di atas 150.000 ya. Oh ini nyangkut 127.000. Tapi intinya bukan yang main murah-murah banget. Jadi motifnya nggak terlalu rame, emboss gini elegan gitulah, lalu ya nggak terlalu rame kelihatan. Kalau mukena-mukena yang dulu laris mungkin yang merah, kuning, hijau dan seterusnya. Jadi mungkin lebih ke polos-polosan. Jadi ini R&D-an saya pakai tool saya ini. Lalu saya buktikan lagi, ini mungkin beginner's luck aja, ini laku. Saya coba, kita klik,
Tool saya ini bisa ngedeteksi produk serupa yang dibaca Shopee, lalu keluar semua tanggalnya, bisa dilihat nih age analysis. Nah, ini ada sekitar 27 produk baru yang mirip ini. Total larisnya 13.000, 21.000 kalau ditotalkan. Kalau ini, kenapa ini paling tinggi? Ini 24 bulan ke atas. Ini 2 tahun ke atas terjual larisnya 152.000. Nggak aneh. 2 tahun lebih. Afiliatornya udah banyak, repeat ordernya sudah terbentuk, algoritmanya sudah terbentuk, nggak aneh. Tapi ini yang kurang dari 6 bulan terjual kurang lebih sekitar 30 ribuan. Berarti di kolam produk ini, yang polosan ini, sesuatu. Ini rata-rata polosan. Polosan yang nggak terlalu rame. Nggak terlalu rame sih motifnya. No. Yang ini juga sama. Ini polosan gini, ketika saya cek kolamnya atau produk serupanya, age analysisnya. Nah, ini lagi pada upload, 6 bulan ke belakang lagi pada seru upload. Dan tradisinya lumayan banget. Ini ada nih setahun ke belakang sampai 100.000. Berarti ini trennya lagi nggak terlalu naik, tapi oke. Itulah. Jadi 3 ini buat teman-teman di sini, siapa tahu ada supplier mukena atau apa ya, produsen mukena, ini 3 produk ini saya mau dong ngedropshipping. Saya mau dong ngejualin di vlog ini. Silahkan kalau mungkin masih sempat sekarang produksi. Itu aja buat yang mau beli tools saya tadi, cek aja di ganirozaki.com. Di sini ada tools pamungkas seller, lalu di sini ada GR R&D. Nah, ini harganya 500.000 seumur hidup. Nanti ada update yang lebih bagus, nggak perlu bayar lagi. Karena dulu ini dijual cuma 50.000 perak doang, teman-teman. Karena fiturnya sederhana banget. Sekarang udah makin mutakhir, 500.000. Yang 50.000 pertama beli itu nggak perlu bayar lagi. Enak banget kan? Enak banget. Oke, itu aja teman-teman vlog ini, vlog yang ke-16. Alhamdulillah sampai 17 menit video ini. Terima kasih banyak ya sudah nonton sampai akhir. Ikutin terus keberjalanannya. Doain saya mudah-mudahan berhasil ini sampai plus 50 juta. Nanti di akhir puasa, di akhir peak day puasa. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.